Yang belum join suruh segera join ya. Bapak. Absen via link chat yang saya kirim ya. Baik, Pak.
Yang belum absen silakan absen. Permisi Pak Sukma, ini pakai email pribadi atau email student, Mbak? Terserah. Intinya yang penting email aktif deh.
Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang beragama lain. Untuk kali ini, pada pertemuan kali ini, kita tetap membahas tentang forecasting. Kelanjutan dari yang kemarin. Ada satu yang belum mengumpulkan tugas, Bernadetta. Mana Bernadetta? Iya, Pak. Ya, tugasnya belum dikumpulkan. Sudah, Pak. Belum masuk, ta? Belum ini, belum masuk. Oh, ini nanti saya kirimkan lagi. Mungkin kemarin wifi saya yang error, jadi nggak bisa masuk. Satu belum Bernadetta. Kemudian ada kendala? Untuk apa, Pak? Dalam hal perhitungan? Insya Allah kemarin belum sih, Pak. Yang lain gimana? Belum, Pak. Masih belum, Pak. Alhamdulillah. Masih belum. Berarti sudah jelas ya? Insya Allah jelas. Iya, Pak. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan kekurangannya. Jadi Anda hitung kembali dari data yang sudah kalian buat dengan 11 metode peramalan. Kemudian di sini saya jelaskan tentang metode yang lain. Untuk metode peramalan, model asosiatif dengan trend projection dan linear regression. Trend projection, jadi mengikuti garis tren. Dengan rumusan Y sama dengan A plus BX, di mana A adalah variabel bebas, merupakan variabel waktu. Kemudian Y yang akan dicari, A konstanta, dan B koefisien trennya. Langsung pada contohnya. Contohnya seperti ini. Jadi bisa volume penjualan, volume pembelian, bahan baku. Jadi apa yang kita cari? Tergantung data yang kita punya. Jadi data yang sudah kalian buat, Anda ramalkan 7 ke depannya. Diteruskan. Kemudian di sini dicari tahun 2008 dan 2009. Penjualan 2003 sampai 2007 sekian. Nilai X mulai minus 2 sampai 2. Y-nya merupakan interpretasi dari penjualan. Dicari X kali Y-nya. X kuadratnya berapa? Kemudian dicari rumusannya. A ketemu sekian, B sekian, sehingga rumus trend projection-nya Y sama dengan 4810,4 ditambah BX. Sehingga akan didapatkan tahun 2008, dimasukkan nilai X-nya 3, ketemu sekian. 2009, X-nya 4, ketemu.
Dari trend projection, ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Ya. Yang cara menentukan X-nya bagaimana ya, Pak ya? Kok min 2, min 1 gitu, Pak? Untuk nilai X, terserah. Sama dengan week moving average, menggunakan logika. Jadi, nilai X, nilai terbesar, dipasang pada yang akan diramalkan. 2007 berarti nilai X-nya lebih besar daripada yang lain. Mau pakai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, terserah. Mau pakai desimal, terserah kalian. Otomatis jawaban pasti berbeda antar satu dengan yang lainnya. Ada yang lainnya? Pak mau tanya. Ya. Oh, berarti itu nggak ada batasannya, walaupun kita menggunakan negatif semua juga nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Oh, iya Pak, Kalau makasih. dikuadratkan kan tetap hasilnya positif. Ya. Katakanlah dimulai dari min 7, min 6, min 5, min 4, min 3. Berarti di 2008 X-nya min 2. Tapi kalau min, kalau Anda masukkan nilai minus, secara logika masuk akal apa enggak? Dalam arti kita meramalkan yang akan datang nilainya bernilai negatif. Jelas tidak masuk akal secara logika. Jadi, di akhir periode yang akan diramalkan, setidaknya nilainya plus. Atau terakhir di 2007 nilainya 0. Nah, berarti pada 2008 X-nya 1. 2009 dimasukkan X-nya 2. Sudah jelas trend projection? Pak. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, saya lanjut. Simple linear regression merupakan garis lurus yang menjelaskan hubungan fungsional antar satu variabel terikat. Seperti yang kalian sudah dapatkan pada statistik industri, rumusannya sama dengan trend projection, Y sama dengan A plus BX, perbedaannya pada rumusan A dan B-nya. Nilai X-nya juga, kalau linear regression, X di sini merupakan variabel bebas, bukan waktu. B, koefisien regresi. Contohnya ini, perusahaan konstruksi. Nah, di sini dia ingin meramalkan pada tahun 2008 kira-kira penjualannya berapa kalau upahnya itu 6. Jadi perkiraan UMR-nya itu 6 dolar. Penjualannya nanti akan berapa? Dimasukkan sales-nya, weeks-nya, X kuadrat dicari, X kali Y dicari, dimasukkan rumusnya, B ketemu 2,5, A ketemu 17,5. Sehingga rumusannya menjadi Y sama dengan 17,5 ditambah 2,5 dikali X. X di sini upah, weeks. Dicari 2008, X-nya dimasukkan 6. Jadi perkiraannya 6 gaji daerahnya.
Ketemu sales-nya 2008 32,5. Ada yang ditanyakan untuk simple linear regression? Sudah jelas? Halo? Sebentar, Pak. Pak, saya mau tanya. Ya. Misalkan nanti ini kan peramalan 7 ke depan ya, Pak. Misalkan 7 tahun ke depan. Nanti apabila saya ingin ada kenaikan upah di 5 tahun ke depan, nggak masalah ya, Pak ya? Tinggal ganti aja upahnya. Iya, nggak masalah. Terima kasih, Pak. Iya. Ada yang lainnya? Berarti kalau dari tugas kalian, kalau simple linear regression di sini, yang diketahui itu Y-nya. Data kalian itu sebagai Y. Nah, kemudian X-nya kalian perkirakan. Kalau ada 7 data, yang ke-8 X-nya Anda perkirakan berapa? Yang ke-9 berapa? Nah, nanti yang Anda cari nilai Y-nya. Jadi yang Anda buat tugas selama ini 7 data itu merupakan Y-nya. Kemudian Anda buat nilai X-nya. Dibuat perkiraan juga nilai X 7 data ke depannya. Kemudian Anda cari nilai Y masing-masing untuk peramalan 7 data ke depannya. Sudah jelas? Ya, Pak. Ada yang ditanyakan dari simple linear regression dan trend projection? Sudah jelas? Pak, mau tanya yang rumus B tadi, Pak. Kenapa? Boleh tolong ditampilkan lagi? Yang untuk? Yang untuk bawahnya, Pak, kan sigma X min X bar kan, Pak. Terus ya, Pak. Terus yang di contohnya itu, Pak, yang slide selanjutnya. Nah, itu kan X kuadratnya kan 80, Pak. Berarti kan sigma 80 min dikali 6 ini kenapa, Pak? Nggak ada N-nya. 6 kan X barnya kan 3, Pak. 3 kuadrat. N kali Y. N itu jumlah datanya, Pak? Iya. Oh, iya, Pak. Makasih. 6 jumlah datanya 6. 6 kan? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. kali N maksudnya. Yang mana yang ditanyakan? Yang bawahnya, Pak, itu berarti pakai dikali N yang X barnya. X bar kuadrat. Di rumusnya nggak ada N-nya, Pak, yang sebelah kiri. Kan di rumusnya yang ini, yang bawahnya itu, yang B, yang bilangnya tuh kan sigma X kuadrat min X bar kuadrat. Terus pas masukkan angkanya tuh ada N-nya, Pak, ada 6. Berarti pakai 6 juga, Pak. Kalau X bar berapa? X bar kuadrat. 3 kuadrat 9. 9 dari mana?
Ini Pak, expertnya ini. 18 dibagi 5. 80 dikurangi X kuadrat X bar kuadrat. Iya Pak. Ini kan 80 ya. Iya Pak. Rata-ratanya berapa berarti? $16 Pak. Masuk 16. Dibagi 5 bukan Pak. Di sini kan yang dibingungkan yang ini. Iya Pak, yang bawahnya. Kok bisa dikali 6? Itu 6-nya dari mana? 6 jumlah datanya. N. Berarti pakai dikali N Pak. Yang Iya. Iya. Iya Pak. N Makasih. kali X bar. Iya Pak. Makasih Pak. Jadi 6 kali, ini rata-ratanya kan berarti 3 kan? Ini 3 kuadrat. 6 kali 3 kuadrat. Ketemu 2,5. Sudah jelas? Sudah Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Tuh yang lain? Oke, saya lanjutkan. Ini kemarin sudah saya jelaskan. Nah, kemudian langkah-langkah dalam peramalan. Yang pertama, definisikan tujuan peramalan. Yang kedua, buat diagram pencar. Jadi dari data yang diperoleh, kita buat diagram pencarnya. Dari diagram pencar itu, kita hubungkan satu data dengan data yang lainnya. Termasuk data apa ini? Bersifat apa data ini? Baru dilakukan pemilihan metode peramalan. Oh, sifatnya musiman. Berarti peramalan yang cocok itu A, B, C. Kita pilih beberapa metode peramalan. Nah, setelah dihitung peramalannya, kita menghitung parameter-parameternya. Setelah ketemu peramalannya, kita hitung tingkat kesalahan masing-masing metode. Setelah dihitung tingkat kesalahannya, kemudian dipilih metode yang tingkat errornya paling kecil. Langkah terakhir, memverifikasi peramalan. Membuat diagram MRC, Moving Range Chart. Apakah data-data peramalan kita di dalam batas kendali atau di luar kendali? Kalau yang terpilih ada data yang di luar kendali, dipilih metode peramalan terkecil berikutnya. Jadi terkecil yang kedua. Lakukan verifikasi sampai semua datanya dalam batas kontrol. Ada yang ditanyakan untuk tahapan peramalan? Oke, saya lanjutkan. Jadi ada 4 komponen yang mempengaruhi analisis. Jadi pola data. Ada pola siklis, musiman, horizon, dan tren. Pola siklis. Jadi memiliki siklus yang berulang secara periodik. Dipengaruhi pergerakan ekonomi. Fungsinya
bisa digunakan untuk peramalan jangka menengah. Dan sifat datanya bersifat naik turun, terus menerus. Kalau pola musiman, jadi tergantung musim. Contohnya buah-buahan. Nah, seperti itu. Pola horizon. Data bersifat fluktuasi di sekitar nilai rata-rata. Dan pola tren. Sama dengan pola siklis. Nah, secara grafis, seperti yang saya bilang tadi, dari data yang kita dapatkan, kita membuat diagramnya. Dari diagram itu kita akan tahu sifat data kita bersifat apa. Horizon, musiman, siklis, atau tren. Yang bersifat dia naik secara terus-menerus. Baru kita tentukan metode peramalan yang sesuai. Kemudian ada beberapa tren. Metode peramalan tren, salah satunya tren linear, tren projection, tren eksponensial. Nah, untuk yang tiga ini saya rasa nggak perlu, nanti kesulitan kalian. Nah, untuk eksponensial rumusannya seperti ini. Logaritma cukup tahu aja kalau di sini. Logaritma. Kemudian peramalan selanjutnya yang termasuk time series juga. Metode penghalusan atau smoothing. Kemudian ada proyeksi kecenderungan dengan regresi seperti yang tadi. Simple linear regression. Dan yang terakhir metode dekomposisi. Metode penghalusan. Jadi secara rumus bisa single moving average, bisa double moving average, bisa triple moving average, di mana menggunakan nilai alfa, beta, dan gamma. Kemudian langkah-langkahnya apa? Hitung komponen dengan rumus AT sama dengan ST sekian. Kemudian trennya, garis trennya seperti ini rumusannya. Peramalannya rumusnya seperti ini. Kalau double moving average rumusannya seperti ini. Memberi M adalah MA. M kali N artinya M periode MA dan N periode minus periode MA. Kalau weak moving average, smoothing dengan weak moving average diberikan masing-masing bobot pada masing-masing datanya. Kemudian exponential smoothing, ada single exponential smoothing. Jadi FT plus 1, peramalan untuk periode ke T, sama dengan alfa faktor, atau pemulusannya berapa? Kita perhalus berapa? 0,1, 0,2, 0,3. Nah, nanti akan mempengaruhi tingkat errornya. Kalau 0,1 berapa nilai errornya? Semakin besar koefisien nilai alfa akan mempengaruhi apa terhadap peramalan kita. Kemudian ada double exponential smoothing. Yang dicari ST aksen dan ST double aksen. Di mana menggunakan nilai alfa dan gamma sebagai pemulusan peramalan kita.
regresi yang tadi sudah saya jelaskan, kuadratik, cukup tahu saja. Kemudian siklis, pakai sinus kosinus. Kemudian untuk metode dekomposisi. Rumusnya hampir sama. dt atau y sama dengan a plus bx. Kalau ini bt, t merupakan waktu. Nah, jadi dari metode peramalan yang kita buat, langkah selanjutnya adalah menghitung tingkat errornya. Di mana kita akan mengetahui berapa sih tingkat error peramalan kita. Rumusannya seperti ini. Sigma N, T sama dengan 1 XT data aktual, dikurangi forecast ke T dikuadratkan. Nah, itu ketemu berapa MSE-nya, berapa tingkat errornya. Selain dengan MSE, Anda juga bisa mencari dengan metode error dengan SEE, Standard Error of Estimate. Nilai F-nya untuk data konstan, F-nya 1. Kalau datanya bersifat linear, F-nya 2. Untuk kuadratis dan siklis, F-nya 3. Metode untuk mencari tingkat error berikutnya ada percentage error. Di mana kita mencari berapa persen tingkat error peramalan kita. Kemudian bisa juga Anda dekati untuk mencari error dengan model MAPE. Dari PE Anda absolutkan. Nah, jadi secara statistik kita membuat hipotesa. Apakah peramalan yang kita buat sudah mendekati kenyataan yang ada? Seberapa besar error metode peramalan kita? Kita buktikan secara hipotesa. Kalau dalam riset nanti ada di tugas akhir, pada saat skripsi, mengambil topik tentang PPIC, langkah-langkahnya seperti ini. Setelah dipilih tingkat error terkecil, lakukan verifikasi, membuat peta kontrol, MRC. Sudah diajarkan kan MRC kan, membuat MRC? Mata kuliah yang sebelumnya. Cari UCL, LCL, dan titik tengahnya, central line-nya, MR-nya. UCL rumusnya 2,66 MR rata-rata dari MR. Kemudian untuk garis tengahnya, rata-rata MR, batas bawahnya minus 2,66 MR rata-rata. Nah, jadi secara peta flow-nya, secara flow chart-nya dari MRC, apakah data kita di luar kendali atau tidak? Kalau iya, kita harus mengetahui fungsi penyebab diketahui atau tidak. Kalau diketahui bersifat random, apakah menyimpang apa tidak? Kalau tidak, gunakan fungsi yang diperoleh untuk meramalkan. Maksudnya apa? Berarti data kita sudah di dalam kendali dan peramalan itu yang akan kita gunakan untuk implementasi secara real di lapangan karena sudah terverifikasi. Secara rumusannya seperti ini. Untuk mencari MR, D aksen T minus DT, ramalan bulan ke T, dikurangi kebutuhan bulan ke T, diabsolutkan, dikurangi
ramalan bulan ke T-1 dikurangi data bulan T-1, ketemu nilai MR. Dicari secara keseluruhan, kemudian di rata-rata ketemu MR-nya. Untuk UCL, LCL seperti ini. Kemudian datanya dimasukkan dalam batas kendali atau tidak. Pengujian of control. Jadi kita lihat data-data kita dari keseluruhan data dalam kendali apa tidak. Bila kondisi out of control terjadi, perbaiki ramalan dengan memasukkan data baru. Bisa kita lakukan dengan cara itu. Kemudian menunggu fakta-fakta selanjutnya. Dalam arti, ada nggak data tambahan? Ada nggak apa fakta yang terjadi sehingga data kita out of control? Kalau secara real di lapangan seperti itu. Jadi secara kesimpulan, peramalan merupakan tahapan awal dari perencanaan sistem produksi. Artinya apa? Kalau peramalan kita salah, akan berdampak ke depannya. Perencanaan produksinya salah, kemudian dalam hal untuk output produksinya kita juga salah, perencanaan untuk bahan bakunya salah, semuanya akan mengalami error yang berantai. Model yang dipilih dapat dibandingkan dengan model yang lain dengan menggunakan kriteria minimal average MSE-nya. Jadi kita lihat dari nilai MSE masing-masing peramalan. Kemudian distribusi forecast error harus kita monitor terus. Dalam arti berapa tingkat errornya, berapa persen. Kenapa? Dalam arti kalau sebagai seorang PPIC, kita harus bisa mengidentifikasikan karena error ini kenapa. Meskipun kecil, kita juga bisa mengantisipasi ada apa, bagian mana yang error. Apakah di safety stocknya atau apa? Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Untuk peramalan. Ada yang ditanyakan? Pak, maaf mau bertanya. Ya. Itu tadi yang ada kayak garis-garis yang UCL central line yang 2,66 ml itu tadi gimana Pak caranya? Rumusannya kan tadi ada. Oh, ya. Ya. Oke Pak, terima kasih. Bentar. Nah, ini rumusnya untuk mencari MR. Yang dicari MR-nya dulu. Baru dicari rata-rata MR-nya. Baru kita menentukan UCL LCL-nya. Sudah jelas? Saya rasa Bu Eni sudah ngajarkan ini. Iya, Pak.
Jadi metode pemulusan seperti yang tadi saya terangkan, nah, contohnya seperti ini. Kalau pakai Excel mudah. Tinggal masukkan rumusnya, ketemu nilai forecast-nya. Kemudian untuk cari errornya juga gampang. Berapa tingkat errornya. Pak, bisa ditunjukin lagi Pak rumusnya yang Excel buat forecastingnya. Rumus Untuk menentukan forecast-nya. forecast yang apa? Yang inilah, yang L tadi atau apa Pak? Yang panjenengan tunjukkan tadi loh Pak. Oh yang ini, ya yang AF. Jadi seperti yang Anda tinggal kalau di Excel kan tinggal masukkan rumusan ini. Nah, Iya, cuma rumusan ini ke dalam Excel kan. iya, cari cuma apanya dulu. Perbagiannya nggak tahu Pak rumusnya gimananya. Kenapa? Per kolomnya itu loh Pak, kan katanya panjenengan setiap itu ada rumusnya. Lah saya itu nggak paham Pak rumusnya kayak gimana itu. Yang nggak paham yang mananya? Ya rumusnya kan macam-macam gitu loh Pak. Saya kan nggak tahu gitu loh. Itu nanti kedepannya kita pakai Excel gitu tak Pak? Atau tetap aja tulis tangan? Terserah kalian. Excel aja. Excel aja, Pak. Ya terserah kalian. Mau yang Excel terserah, mau yang tulis tangan terserah. Di sini kan sudah jelas. Ini kelihatan ya PPT saya ya? Ya kelihatan Pak. Ya kan di sini jelas. Ya peramalan yang akan kita cari sama dengan nilai alfa. Alfanya berapa? Kita tentukan. Kemudian dikali X datanya ditambah 1 minus alfa dikali forecast sebelumnya. Sama dengan ini. Ini kalau di Excel kan. Jadi kalau Excel notifikasinya ya terserah kalian. Kalau ini kan notifikasi saya A minus F. Saya cari A, AT-nya dulu, kemudian dikurangi FT. Kemudian saya absolutkan. Jadi apa yang kita cari? Diketahui dulu demand-nya. Nah, ini rumusnya seperti ini. A itu, nah, sehingga untuk cari A, tinggal saya masukkan rumusnya. Jumlah dari YI dibagi jumlah data N, dikurangi B, dikali jumlah dari XI, dibagi datanya. Ketemu sekian A-nya. B-nya ketemu sekian. Dimasukkan Y sama dengan A plus BX. Tinggal cari forecast-nya. Ada yang ditanyakan? Pak, mohon maaf mau tanya. Ya. Itu boleh lihat
share screen yang PPT-nya Bapak enggak? Yang mana? Yang rumus verifikasi tadi. Ini. Iya. Gini Pak, soalnya yang di e-learn itu slide-nya itu cuma sampai 27 Pak. Dan yang di-share Bapak ini lebih dari 27 slide. Jadi yang ke download itu cuma sampai, yang ada itu sampai 27 Pak. Jadi yang verifikasi ini nggak ada di PPT-nya. Oh ya, nanti saya tambahkan. Iya, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi dari data yang kalian buat kemarin, hitung kembali dengan 11 metode peramalan. Metodenya apa aja, Pak? Terserah kalian. Cari di Google. Jadi minimal 11 dengan menggunakan 11 metode peramalan. Dari ke 11 metode itu cari nilai error masing-masing. Kemudian lakukan proses verifikasi. Itu tugas selanjutnya. Sudah jelas? Iya, Pak. Ya, jadi kalau nggak jelas nanti dilihat lagi videonya via YouTube. Kemudian ini masih beberapa saya koreksi dari peramalan. Jadi kalau nilainya koma, tetap tuliskan koma. Jangan dibulatkan dulu. Kalau nilai peramalan, ya memang hasilnya seperti itu. Baru kalau decision-nya, kemarin kan sudah saya jelaskan. Kalau keputusan dalam pembuatan produksinya, baru kita lihat hasil peramalan. Kalau hasil peramalan 22,1, oh berarti saya harus buat 23 unit. Jadi bukan nilai hitungannya ya dulu yang kita bulatkan. Nanti akan mempengaruhi peramalan-peramalan berikutnya. Ada yang menghitung seperti itu caranya. Itu yang salah ya. Iya. Terima kasih Pak sudah diingatkan. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Pak, YouTube-nya belum diupload ya, Pak? Belum ya. Oke, Pak. Sudah jelas sampai di sini? Cukup Pak. Saya cukup, Pak. Oke, kalau sudah, saya rasa pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.